Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal uzwan amma ba'du. Sampurasun and selamat malam anak cucu Aki dimanapun berada. Masih cerita tentang 7 dimensi lansia. Ini mungkin yang kedua untuk dimensi ke-7. Kenapa ini 2 episode? Karena memang ini rada-rada rumit ya. Penggerakan lansia berdaya untuk lingkungan itu totalitas, itu menyeluruh. Tidak hanya sekedar lingkungan fisik, tapi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Dan ini bukan mudah, ya sesuaikanlah dengan kemampuan tentu saja. Sebetulnya konsep ini sudah lengkap adanya di kampung KB kita. Hanya sekarang keberadaan kampung KB-nya agak sedikit merempem. Kenapa melempem? Karena peningkatan dari tingkat RW ke tingkat desa itu adalah agak sedikit hebat dan susah lah. Soalnya gini, kalau pengurus kampung KB hanya mengurus KB, jadilah pos KB desa. Di desa dari dulu itu sejak tahun 72. Tapi kalau mau kampung KB konsep kita secara menyeluruh dan termasuk mengentaskan kemiskinan, kayaknya seperti ada negara dalam negara. Kalau kampung itu model ya nggak apa-apa, itu kan kebijakan. Kita ikuti aja, kita pelihara aja. Hanya tentu saja Aki menghimbau supaya tidak hanya sekedar, karena di situ sekali lagi ada 2 ya, yaitu adalah kesadaran warga terhadap memelihara kampungnya, dan yang kedua kegotong royongan. Nah sekarang apa saja yang harus dilaksanakan itu, yaitu fisik, sosial, budaya. Mungkin kemasyarakatan lebih luasnya atau agama secara khusus bisa saja. Alhamdulillah sekarang ini di Jawa Barat kita sedang dicontohin oleh bukan lansia, oleh pimpinan kita yaitu Pak Gubernur KDM. Beliau itu dengan segala mengambil resiko, dia menunjukkan yang salah dan yang benar, dan yang paling penting itu adalah merubah wajah alam. Setahu Aki aja sekarang sudah 70-an, ke Subang itu tahun 79 ya, itu sekitar 46 tahun gitu ke sana pergi. Setahu itu jalan Ciatar Subang itu gitu aja. Bahkan lebih banyak lagi yang melanggar aturan. Pedagang-pedagang dan lain sebagainya itu kumuh aja begitu. Nah sekarang dikembalikan dalam waktu tidak sampai 1 bulan. Ya, keberanian karena itu kesetujuan dan kesepahaman antara gubernur dan bupatinya itu sobat gitu. Karena pemimpin juga tidak semua daerah itu dalam arti yang sama, ada saja kan yang sedikit membangkang atau berbeda dan lain sebagainya. Begitu. Jadi dia dengan segala resikonya sekarang lihatlah kumuhnya dan rusaknya Parung yang begitu parah itu sekarang sedang dikerjakan. Tapi begitu ditutup tambangnya oleh Kang Deddy, gelombang demonstrasi terus-menerus, nggak takut jiwa raganya dikorbankan. Itu contoh besar. Kita lansia tidak seperti itu ya. Banyak caringin yang Aki itu dagang sejak tahun 80-an itu dagang ngawarung sini nih itu ya, dan belanja itu ke caringin. Waduh kumuhnya nggak ketulungan. Tapi dalam 1-2 hari itu bisa bersih. Itu ya, itu merubah wajah alam. Nah itu apa, mentalnya yang rusak dulu kan yang harus diperbaiki itu. Nah ini contoh saja ya. Dan kemudian setelah 2 minggu kemudian ya sampahnya masih berserakan, dan ini tidak mudah. Kita harus terus. Sekarang Aki agak kegembiraan ya, para sepuh terutama para pendakwah sekarang sudah mulai
berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang budaya, mungkin itu keberanian tetesan. Salah satunya adalah dari keberanian Kang Deddy Mulyadi ya. Di Aki ada Muludan yang sudah menceritakan tentang kabuyutan. Kemarin ada Ibu Ustadzah yang menceritakan tentang kerusakan hutan, tentang banjir dan lain sebagainya. Yang dulunya itu hampir tidak terdengar kampanye-kampanye itu. Oke, itu saja dari Aki ya. Jadi keberanian Kang Deddy Mulyadi ini perlu kita pedomani oleh para lansia kita kalau ingin memberdayakan. Nah, yang ingin Aki tekankan kepada kawan-kawan sekalian, ini mas sekadar dari orang tua ke anak. Kalau menggarap sesuatu itu apa? Tunjukkan budayanya. Sebetulnya mereka sudah tahu, tapi kewajiban kita itu. Kalau misalnya kita akan memberdayakan lansia yang ada di RW 3 desa Cibodas, begitu misalnya. Ketahui dulu apa potensi di Cibodas itu, seninya apa, budayanya apa, karena mereka itu akan diarahkan ke sana dan dituntun oleh kita, dituntun oleh keluarganya. Kalau kemarin diceritakan tentang kemasyarakatan, sekarang tentang lingkungan. Lingkungannya kan oleh Aki sudah disebut, nuka lingkungku wawangunan, katincak ku tatapakan, katingkar ku papageran. Begitu ya. Jadi yang lingkungan kecil saja. Di situ ada fisiknya, pagarnya diberesin, solokannya dibersihin. Tidak usah kita yang kerja, tapi kalau yang berdaya itu bagaimana cara merangkul Karang Taruna, bagaimana cara merangkul DKM Masjid, itu adalah tokoh di lingkungannya. Kalau kita memang ditokohkan, biasanya orang yang sudah sepuh-sepuh itu walaupun asli orang sana itu ya tidak punya ilmu yang begitu tinggi, tapi dia punya kewibawaan. Oke, misalnya sekarang di budaya banyak budaya-budaya itu ya, tradisi misalnya dia itu mengarahkan. Ada sekarang kesenian yang khas di desa-desa itu malah hilang, bukan malah berkembang ya. Dulu itu misalnya di situ ada kesenian wayang golek, sekarang hilang. Karena apa? Karena tujuannya kalau menurut Kang Deddy itu hanya kepada uang, bukan kepada perubahan perilaku. Kalau kepada uang pada saat dia itu tidak ada yang ngundang, dia hilang. Calungnya hilang, gondangnya hilang. Padahal laki itu ngajar juga dulu lagi muda ya, lagi muda, sekarang sudah muda kan. Lagi muda ngajar kemana-mana tentang calung gondang di beberapa tempat. Itu. Ada lagi tradisi-tradisi malah di kampung itu kecil-kecilan aja lah. Ada yang disebut dengan arisan kurban. Kurban itu tidak membeli langsung pada saat mau bulan Rayagung itu, tapi nyicil. Apakah itu sapi oleh 7 orang, itu kan hal-hal yang bagus. Upacara adat perkawinan Sunda, disitulah lansia itu. Atau kita kalau di pengajian-pengajian jangan tidak berani kita meluruskan Pak Ustadz, Pak Kiai, karena beda. Mungkin ini punya pengalaman di bidang spiritual keagamaan yang sifatnya ibadah mahdoh. Kita misalnya punya pengalaman bermasyarakat di tempat mana, sampaikan saja, tapi dengan cara yang arif. Aki biasanya kalau nyela itu dicari dulu pembicaraan yang bisa ketawa orang dulu, supaya apa? Supaya tidak tegang. Karena kalau kita nyawat orang itu kan sakit hati semua juga di mana-mana, merasa sok pinter kita dan lain sebagainya. Tapi kalau Aki itu dengan skala kearifan misalnya dengan pantun, dengan apa, mereka menerima. Akhirnya kalau tidak ada ustadz ya Aki juga nggak apa-apa, diterima aja sebagai penceramah. Itu adalah tentang lingkungan ya. Lingkungan, sekali lagi Aki itu lingkungan kampung KB itu. Kalau tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sudah kampung KB sudah dibentuk, culeos gitu ya, tukcing begitu dibentuk, tulis cicing diam, itu sebetulnya adalah pemeliharaan lingkungan. Jadi lingkungan kita bagus ya, supaya kita itu terus maju ke depan. Itu contohlah si Kang Deddy kembali lagi, jiwa raga diancam dibunuh, diancam diboikot, didemo, tapi dia teguh pendirian. Biasanya kita punya pendapat yang bagus, sampaikanlah supaya kita menjadi lansia berdaya untuk pengelolaan lingkungan. Baik lingkungan fisik, sosial,
budaya, keagamaan, atau lingkungan-lingkungan yang lainnya ya. Jadi itu. Nah, dengan demikian bahasan kita dari awal sudah hampir selesai. Bukan berarti ngobrolnya selesai, karena ilmu itu tidak akan berhenti dan berkembang terus. Tapi paling tidak 7 lansia ditulis di dimensinya konsep BKKBN 2014 itu kurang lebih 1 spiritual. Itu sudah dijelaskan oleh Aki ya, gamblangnya Kang Heri ya. Pertama, spiritual. Bukan hanya agama, sudah dijelaskan, balikan lagi lah karena kan ada arsipnya. Yang kedua adalah tentang intelektual. Intelektual bukan hanya sekedar pintar, wawasan luas, bukan. Tapi intelektual itu adalah kebijakan-kebijakan atau kearifan-kearifan dalam menentukan kondisi alam seperti ini. Spiritual, intelektual, yang ketiga fisik. Oh, itu sudah disebut ya. Fisik itu mensana in corpore sano dan lain sebagainya sudah di ketiga. Yang keempat emosi. Ada emosi dengan energi positif, ada emosi yang negatif. Kita kembangkan yang positif dan yang negatifnya kita tekan. Yang kelima adalah profesional, vokasional. Keahlian ya. Keahlian itu tidak harus selalu keterampilan dalam bentuk membuat barang, tapi keahlian dalam pengelolaan hidupnya selama dia berpuluh-puluh tahun. Yang keenam, kemasyarakatan. Kemarin sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara bermasyarakat supaya tidak minder tapi juga tidak egois ya. Biasanya mindernya banyak. Sampai Aki mencontohkan, bawalah sama anaknya ke undangan itu. Biasa kan, duduknya jangan di depan gitu kan. Kalau di mobil itu sudah terbiasa banyak. Tapi ini kan kita itu akan memberikan dan menghormat kepada yang belum ya. Anda itu jangan diem. Dan ini susah ya. Kenapa susah Ki? Karena ini tidak kelihatan hasilnya, tapi psikologis. Jadi kalau tidak dikerjakan juga nggak akan ada apa-apa. Itu bahasa males itu. Ya, kemasyarakatan. Dan 2 hari kemarin kita ada lingkungan, bagaimana bentuk-bentuk lingkungan sampai kepada bagaimana lingkungan PKK, lingkungan pertanian ya, lingkungan versinya Pak Gubernur Aang Kunaipi sudah Aki sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit pencerahan untuk kita semua. Aki juga sedang belajar terus ya, dan Aki juga terbatas kemampuannya, tentu saja adalah sedang mencari celah-celah apa yang bisa kita lakukan. Lansia tetap berdaya, jangan sampai lansia berdaya, tapi cuman omon-omon saja. Mudah-mudahan tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.